Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Kota Bandung tentang Kawasan Tanpa Rokok atau TKR. Nah, video ini disusun oleh Resti Aulianur dengan NPM 19/5017 untuk memenuhi ujian akhir semester 6 dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Maywati Trihastuti ST MPD dan Andrian MPD dalam prodi PPKN. Berikut daftar isi yang akan dibahas dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Aulianur, MPM 19/5017. Di sini pertama saya akan membahas pendahuluan. Pertama, kesehatan. Kesehatan yaitu merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nah, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat kalimat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, wujud dari perlindungan ini diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan perlindungan terhadap seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu perlindungan kesehatan. Selain itu juga ada di pasal 28H ayat 1 mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, pengaturan tersebut menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang. Kemudian, status kesehatan itu status kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh determinan sosial kesehatan yang mencakup kondisi tempat manusia dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menjadi tua. Nah, faktor lingkungan sosial maupun fisik serta perilaku kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian yang penting dalam determinan sosial kesehatan. Salah satunya yaitu lingkungan fisik perlu diperhatikan adalah udara yang kita hirup. Nah, salah satu penyebab pencemaran udara berasal dari polusi asap rokok. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa itu rokok? Pasti kalian semua sudah tahu apa itu rokok. Di sini saya akan menjelaskan secara materi. Rokok itu merupakan zat adiktif yang mengandung ribuan bahan kimia beracun dan dapat menyebabkan kanker, sehingga dapat membahayakan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang-orang yang di sekitarnya atau perokok pasif. Nah, selanjutnya di sini ada prevalensi perokok usia 15 tahun ke atas di Indonesia yang dikutip dari BPS atau Badan Pusat Statistika, Kemenkeu, dan Pemberitaan Kompas. Nah, di sini bisa kita lihat pada tahun 2017 ke 2018 itu mengalami peningkatan. Nah, sementara 2019 sampai 2020 itu mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021 itu mengalami peningkatan lagi. Nah, di sini kemudian ada dampak rokok yang pertama bagi perokok aktif ya. Nah, yang pertama yaitu bisa menyebabkan gangguan paru-paru, bisa berupa bronkitis kronis, emfisema, hingga kanker paru. Kemudian bisa menyebabkan kanker mulut. Nah, kemudian yang ketiga ada gangguan lambung, kanker kulit, hingga tingkat kesuburan. Nah, tingkat kesuburan ini tidak hanya pria, tetapi wanita juga. Kemudian menurut WHO memperkirakan setidaknya ada 8 juta kematian disebabkan oleh asap rokok. Nah, dari 1,2 juta
kasus diantaranya adalah pada perokok pasif. Nah, jadi perokok pasif itu juga mendapatkan dampak lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Kenapa? Karena perokok aktif itu menghisap rokok dari rokok langsung gitu ya, dan di rokok tersebut itu sudah ada filternya. Nah, sementara si perokok pasif ini menghisap asap rokok itu langsung tanpa filter. Nah, tentu saja si asapnya itu juga yang telah keluar dari paru-paru si perokok. Selanjutnya di sini ada upaya penanggulangan untuk menurunkan jumlah perokok baik aktif maupun pasif. Nah, salah satunya yaitu dengan pemberlakuan kawasan tanpa rokok yang telah ditempuh untuk melindungi masyarakat dari paparan terhadap asap rokok dan terhadap produk tembakau pada umumnya, yaitu didukung oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Nah, yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Nah, tentu ini sudah dilaksanakan oleh Perda Kota Bandung, yaitu tercantum dalam Nomor 4 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok. Secara spesifik yaitu kawasan tanpa rokok itu ada 7 kawasan tanpa rokok yang dimaksud. Yang pertama yaitu fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik, rumah sakit. Kedua yaitu tempat belajar mengajar seperti sekolah. Kemudian yang ketiga tempat anak bermain. Kelima tempat ibadah. Yang kelima angkutan umum. Keenam tempat kerja. Ketujuh tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh daerah. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaan untuk kawasan tanpa rokok ini didukung penuh oleh perwakilan perangkat daerah, organisasi profesi kedokteran, dan organisasi kemasyarakatan. Nah, sebagai contoh, Dinas Pendidikan menyatakan bahwa berkomitmen untuk menjadikan kawasan pendidikan sebagai kawasan tanpa rokok disertai dukungan oleh pelaksana pendidikan di lapangan. Kemudian upaya serupa juga telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang sudah melakukan pelarangan bagi supir angkutan umum untuk merokok selama mengoperasikan kendaraan umum. Nah, kemudian ketika Ridwan Kamil masih menjabat sebagai wali kota Bandung, beliau mengharamkan iklan rokok di kota Bandung. Nah, jadi kalau misalkan ada iklan rokok atau reklame kayak gitu, berarti itu ilegal. Selanjutnya, bagaimana implementasi di lapangannya? Nah, implementasi terhadap penetapan kawasan tanpa rokok ini, menurut informan menyampaikan bahwa implementasi ini belum efektif. Nah, jadi sehingga kawasan-kawasan yang ditetapkan sampai saat ini belum menjadi kawasan tanpa rokok. Ya, seperti yang saya alami ketika di kendaraan umum, khususnya di angkot ya, itu kadang masih ada supir yang merokok atau bahkan penumpang yang merokok. Jadi belum adanya kesadaran juga. Nah, berikut mungkin ada hal-hal yang menyebabkan bahwa kenapa implementasi ini belum efektif. Nah, pertama yaitu lemahnya dukungan aparat penegak terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Kemudian yang kedua yaitu sanksi hukum bagi yang melanggar itu masih lemah ya. Jadi kadang bagi yang melanggar itu hanya berupa teguran seperti itu. Tidak ada sanksi sosial atau sanksi administratif atau pidana yang tegas gitu. Nah, kemudian di sini sosialisasi untuk memberitahu masyarakat, pemahaman masyarakat akan bahaya rokok juga masih harus terus dilakukan. Nah, kemudian
sebagai jalan tengah ketika ada larangan atau kawasan tanpa asap rokok, tentu harus menyediakan tempat khusus bagi khusus si perokok. Nah, itu menurut saya masih kurang ya, bahkan jarang gitu di tempat-tempat lingkungan Bandung gitu. Nah, kemudian terakhir kesimpulan dari presentasi saya yaitu, jadi peraturan daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala sehingga belum efektif. Di antaranya dukungan pendanaan untuk pembuatan fasilitas yang diperbolehkan untuk merokok. Kemudian lemahnya dukungan aparat penegak terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan dukungan daerah atau budaya kultur masyarakat yang instrumen dan sarana agar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bandung atau Provinsi Jawa Barat dapat diwujudkan. Nah, namun demikian, efektivitas peraturan daerah ini sangat tergantung pada implementasi kebijakan dan penegakan aturan. Nah, jadi komitmen dan konsistensi seluruh stakeholder, yaitu masyarakat, pemerintah, pihak swasta, dan semuanya harus bekerja sama agar tercapainya sesuai harapan terhadap peraturan daerah ini. Baik, sekian video kali ini. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.